Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Johanna Tahuk dengan NIM 211100085 kelas B Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tutorial yang lanjutan, yaitu tentang tutorial image. Jadi di sini saya akan membuat fitur dari image. Nah, di sini langkah pertama seperti biasa kita harus aktifkan MySQL dengan EPIS di exam. Seperti ini sudah kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Di sini kita add folder kerja kita. Nah, di sini saya sudah add folder kerja saya. Nah, di sini langsung saja mungkin kita akan memulai proses pengerjaannya. Jadi di sini mungkin kita lihat hasil atau tampilan dari sistem informasi laundry saya dulu. Oke, wait. Oke, sabar, masih loading. Nah, mungkin kita gunakan. Oh, ini banyak sekali. Kita gunakan ini saja. Oke. Oke, wait. Di bagian sini ya. Oke, di mana? Di sini. Oke. Nah, di bagian petugas ini, halaman petugas ini, atau pengolahan data petugas ini, di bagian antara alamat dengan aksi ini akan saya tambahkan lagi bagian foto punya. Jadi seperti itu untuk image ya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code dulu. Kita ke bagian petugas.php atau halaman petugas.php. Nah, di sini kita akan tambahkan foto di sini. Foto. Oke, sudah, coba kita save. Coba kita lihat, kita refresh di sini. Nah, di sini sudah ada. Oh ya, ini kan untuk share-nya ini baru awal, share-nya bukan begini sih. Oke. Jadi di bagian sini kita tambahkan lagi ini. Nah, di sini saya akan masukkan script untuk mengunggah foto ya, atau membuat icon dari fotonya, dan juga script untuk menghapus foto. Nah, di sini mungkin langsung saja saya ketik scriptnya. Ini kita kasih jarak dulu seperti ini. Nah, ini setelah itu di sini ada variabel berkas. Nah, variabel berkas ini dia sama dengan variabel D, di mana ini ID petugas. Oke. Ini ID petugas titik koma. Nah, di sini if. Oke, ini file, ini underscore exit. Nah, seperti ini. Oke, ini di dalam sini. Di dalam sini kita akan masukkan lagi foto. Kalau di sini foto, maka di bagian folder petugas ini akan kita masukkan lagi satu folder baru dengan nama foto. Nah, seperti ini. Oke, di sini ya. Di sini foto/berkas, di mana berkas ini sama dengan variabel D yang dimana terdapat ID petugas, atau variabel berkas yang dimana terdapat ID petugas. Nah, seperti itu.
Di sini berkasnya atau fotonya itu disimpan dengan tipenya itu JPEG ya. JPEG. Nah, seperti ini. Oke. Di sini ada tanda tanya lebih besar. Setelah ini di sini ada target. Jadi targetnya ini daftar bawah blank, tanda kutip 2 di sini. Untuk href-nya ini sama dengan tanda kutip 2 foto. Ini foto, ini PHP. Di sini variabel D. Di sini ID petugas. Oke. Jadi titik koma di sini tanda tanya lebih besar. Nah, ini disimpan JPEG. Oke, ini JPEG. Ini koma seperti ini. Oke. Ini berarti gambar yang disimpan di halaman petugas ini dia berbentuk atau bertipe JPEG ya, tipe gambarnya seperti itu. Ini ikhlas sama dengan material. Ini untuk ikonnya, ikon dari setiap untuk unggah gambarnya ya, seperti itu. Ini stylenya sama dengan di sini font step size. Ini font size-nya itu sama dengan 18 px. Ini colornya ini sama dengan green. Oke. Ini colornya green. Oke. Jadi kalau pada saat kita sudah unggah berkas, maka nanti gambar ikonnya itu berbentuk green. Nah, berwarna green, berwarna green. Di sini simbol dan pagar XE 873. Oke. Titik koma. Di sini I ditutup. Setelah itu oke. Di sini simbol dan NBSP. Titik koma. Oke. Setelah itu di sini kita masukkan script untuk menghapus gambar tersebut. Nah, di sini kita hapus 1.php seperti itu. Di sini tanda tanya ID petugas. ID petugas ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini echo-nya ini variabel D. Ini ID petugas. ID petugas di sini titik koma, tanda tanya lebih besar, setelah itu tanda kutip 2 lebih besar. Nah, setelah itu di sini di kelasnya ini sama dengan atau untuk bagian untuk icon hapusnya material di sini icons. Untuk style dari ikonnya di sini font size-nya ini 18px. Nah, untuk color-nya, untuk color dari menghapus itu red, yang artinya itu merah. Oke, seperti itu. Di sini tanda begini. Oke. Di sini simbol dan pagar XE 92B. Oke. Titik koma. Oke, di sini I ditutup. Setelah itu A. Nah, setelah sudah di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, selanjutnya di sini else di sini buka kurung lagi. Di sini ada lebih kecil tanda tanya lebih besar. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada href. Ini sama dengan pagar. Oke, ini untuk
bagian datanya, data toggle. Ini untuk modalnya, bagian modal, jadi dia data targetnya ini. Oke, ini my modal IIM. Oke, ini lebih besar, lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini echo, ini variabel D. Setelah itu di sini ID petugas. Oke. Di sini tanda tanya lebih tanda kutip 2, tanda tanya lebih besar, tanda kutip 2 di atas lebih besar. Oke. Di sini ya, atau ya, kita buat ini saja. Ini ikhlas. Oke, ini ikhlas. Dia sama dengan untuk icon. Ini material icons untuk bagian modal. Ini style, ini font size. Oke. Font size ini 18 pixel atau px. Oke, ini ditutup. Ini simbol dan pagar XE864. Oke. Ini koma di sini. Selanjutnya I ditutup. Setelah itu A. Oke. Ini sudah. Setelah itu kita enter. Kita lihat di sini. Nah, di sini di bagian sini, di bagian sini ada lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, setelah itu di sini, tanda tanya lebih besar. Nah, ini sudah bagian untuk selanjutnya di bagian sini saya akan tambahkan modal, dimana modal untuk tampilan unggah berkasnya. Jadi kita tambahkan di bagian ini, perulangan ini, tambahkan modalnya. Langsung saja saya ketik di sini. Mungkin kita kasih keterangan dulu atau komentar. Di sini modal modal, ini modal unggah foto, seperti itu. Unggah foto. Oke. Di sini yang pertama ada div class. Ini sama dengan modal fed. Modal fed di sini ID-nya ini sama dengan my modal IM. Nah, di sini kita pakai yang ini. Yang ini. Pakai yang ini ya. Kita kopikan ini, kita pastekan di bagian sini. Kita pastekan. Nah, sudah seperti ini kan. Tinggal tanda kutip 2 di atas ditutup. Nah, di sini di kelas. Oke, ini modal, ini dialog. Oke, ini modal. Kita pakai ukuran dari tampilan modalnya itu medium saja. Di sini. Setelah itu ini di kelas, ini sama dengan modal start content. Tanda kutip 2. Oke. Sudah di sini kita kasih keterangan lagi. Ini untuk bagian modal header. Ini untuk header.
Oke. Di sini div class ini sama dengan modal stripe header tanda kutip 2. Oke. Setelah itu di sini ada H4. H4 ini kelasnya ini sama dengan modal stripe title. Modal stripe title. Oke, di sini untuk modal headingnya kita berikan nama unggah foto seperti itu. Di sini H4 ditutup. Oke, setelah sudah, di sini button dari bagian modal unggah foto ini tipenya itu button. Ini kelasnya itu close. Oke. Ini data thread dismiss. Oke. Ini sama dengan modal. Oke, ini ditutup. Ini simbol dan ini times. Titik koma, ini button ditutup. Oke, setelah sudah di sini, kita akan buat lagi komentar tentang body-nya, modal body-nya ya. Jadi di sini, oke, di sini kita buat ini tentang modal body. Ini modal body. Oke. Di bagian sini ya. Di bagian modal body ini kita akan masukkan form untuk menginput berkas atau menginput foto seperti itu. Di sini atau form untuk mengunggah foto ya seperti itu. Oke, di sini bagian pertama ini form action. Nah, form action ini kita namakan dengan unggah aksi pertama atau unggah aksi 1.php. Nah, tanda kutip 2 ini metodenya itu sama dengan post. Oke. Setelah itu enstype ini sama dengan multipart / form stripe data. Oke. Ini tanda kutip 2 ini ditutup. Setelah itu di sini kita akan input tipe. Jadi untuk tipe dari unggah aksi 1 ini hidden. Setelah itu di sini tutup. Ini name-nya ini berdasarkan ID, jadi ID petugas. Oke. Ini value-nya ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Ini echo. Jadi value-nya itu sama dengan variabel D, yaitu pada ID petugas. Oke. Seperti itu, titik koma, tanda tanya lebih besar, tanda kutip 2. Tanda kutip 1 ya, kutip 1. Wait. Oh iya, ini kita lupa tanda ini. Nah, ini setelah itu ini dari itu. Nah, setelah sudah di sini kita akan input ini required. Kita kasih required. Tipenya itu di sini file. Tipe dari unggah aksi 1 ini file. Kelasnya itu form stripe control. Oke, control di sini name-nya ini berkas. Oke. Ini ditutup. Ini BR. Oke. Di sini div ditutup. Oke, seperti itu. Mungkin kita scroll ke atas sedikit. Oke. Di sini untuk kita tambahkan lagi komentar di sini bagian modal footer-nya. Jadi ini modal footer. Oke, di bagian sini saya masukkan ini div class. Ini sama dengan modal stripe footer.
ini. Setelah ini untuk button dari formnya. Di sini kita masukkan buttonnya, button class, dia sama dengan btn ini btn info. Jadi untuk buttonnya ini warna biru ya, warna biru. P-nya itu bersifat submit. Oke, submit. Di sini untuk ini katakan sebagai unggah. Oke, ini button ditutup. Setelah itu ini form tutup. Oke, di bagian sini ini button, ini tipenya juga, ini button. Oke, button. Di sini kelasnya ini sama dengan btn stripe danger. Berarti untuk bagian form atau bagian tombol tutupnya ini berwarna merah. Ini data stripe dismiss. Oke, ini stripe dismiss, ini modal. Oke, ini tutup. Setelah itu ini button ditutup. Oke, setelah sudah di sini div tutup, ini div tutup juga, ini div tutup juga, dan yang terakhir div tutup. Oke, setelah sudah mungkin kita lihat dulu. Coba kita kasih seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita save. Coba kita jalankan, kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul kan icon dari fotonya. Coba kita klik ini. Nah, oke, ini ada kesalahan sedikit di unggah ya, mungkin di bagian modalnya. Coba kita lihat, ini tipenya itu hidden, ini file, kelas form control atau control. Coba kita ganti ini. Di sini ini multi part, ini metodenya. Oke, ini sudah betul kayaknya. Coba kita save, coba kita refresh, kita klik ini. Wow, ini lebih salah deh. Oke, coba kita ini kontrol, ini name-nya berkas. Untuk di bagian ini modalnya ini header, ini oke, ini button, kelasnya ini data dismiss. Oke, oh iya, ini div ditutupnya belum ada, ini div tutup. Nah, di atas, oke, ini div tutup. Oke, wait, coba kita save, coba kita refresh, coba kita klik. Nah, ini yang baru jadi. Oke, di bagian sini ya, sabar, coba kita lihat dulu, mungkin ada yang kita lupa lagi. Ini modal fade, ini my modal. Oke, ini modal konten, ini modal dialog. Oke, ini div class. Oke, ini modal headernya, modal title. Oke, button, ini close. Oke, ini modal, ini sudah. Setelah itu modal badinya. Coba badinya kita lihat. Ini unggah. Oke, unggah aksi. Ini metodenya post, and type ini multipart slash from strip data. Ini inputnya itu tipe hidden, name-nya ID petugas, value-nya ini. Oke, ini betul.
Ini input required, ini tipenya juga file, kelasnya from control. Coba kita ganti kembali ini, coba kita save, coba kita refresh. Ini ada salah atau betul? Nah, kita pakai yang ini saja. Oke. Berarti control name berkas. Oke, setelah ini sudah, mungkin coba kita klik ini. Kita coba. Oke, ini jadi ya. Oke, coba kita tutup. Kita coba yang ini. Ini juga jadi. Oke, coba kita tutup. Kita coba lagi yang ini. Oke, ini juga jadi. Nah, selanjutnya saya akan buat bagian untuk unggah berkasnya. Jadi bagian untuk unggah aksi1.php-nya. Jadi di sini kita buat folder baru di bagian petugas ini untuk kita bisa mengunggah satu berkas seperti itu atau mengunggah foto. Nah, jadi di sini kita make file, kita ketikkan unggah aksi1.php. Nah, ini unggah aksi1.php. Di sini saya akan masukkan scriptnya. Lebih kecil tanda tanya PHP di sini. Ini PHP. Di sini variabel temp. Di sini dia sama dengan variabel datar bawah. Variabel garis datar bawah ini files. Oke. Di sini dia berkas. Ada berkas dan di sini ada tmp datar bawah ini name. Oke. Di sini name titik koma. Di sini ada variabel nama. Jadi dia namanya itu di sini variabel file. Oke, variabel files di sini berkas. Oke, di sini ada name. Nah, untuk variabel name ini dia untuk mengambil nama dari file aslinya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini variabel ID. Nah, jadi untuk variabel ID ini dia untuk mengambil setiap nama file dari URL parameternya seperti itu. Nah, di bagian petugas ini kan URL parameternya itu kan ID petugas ya. Di sini ID petugas. Oke. Dia ditangkap dari variabel post. Kemudian tampilkan berdasarkan parameter URL parameternya, di mana ini berdasarkan tipenya. Nah, jadi di sini tidak, ini juga tidak. Jadi dia akan tampilkan nama filenya itu berdasarkan parameter ID petugas yang ditangkap dari variabel post, dan nama filenya itu harus bertipe JPEG seperti itu. Nah, di sini ada variabel size-nya. Nah, ini size-nya ini variabel files. Oke, di sini ada berkas. Oke, setelah berkas di sini ada size. Nah, dimana dia ini untuk mengambil ukuran dari setiap file ukuran dari file foto atau size dari foto tersebut. Nah, di sini variabel tipe. Nah, untuk tipe dia pakai berkas yang bertipe JPEG ya untuk foto. Bagian unggah berkas bentuk foto itu JPEG. Oke, di sini tipenya itu ini tipe, jadi dia mengambil file untuk bentuk tipenya. Ini foldernya. Ini foldernya ini dia
dia akan disimpan di dalam folder dengan nama folder itu foto. Seperti itu. Di sini ini. Oke, titik koma. Jadi dia folder foto ini untuk menampung berkas, dan di sini sudah kita buat folder fotonya sebelum tadi kita buat untuk bagian icon-iconnya itu. Oke, di sini untuk upload berkasnya. Nah, jadi untuk setiap upload berkas atau foto, dia ukurannya itu lebih kecil sama dengan di sini 5.000 ya. Dikatakan seperti itu. Oke, ini. Oh iya. Dia sekitar ini 5 mega. Jadi ukurannya itu di sini dia 5 mega setiap ukuran filenya. Oke, di sini image, dia harus foldernya itu gambar dan berbentuk JPEG seperti itu. Oke, di sini. Nah, di sini untuk bagian move uploaded. Oke, ini file, dia harus variabel temp. Oke, ini ada variabel folder. Ini folder ID, nama, oh ini name, katakan sebagai name. Ini name, ID, ini size, ini tipe, folder. Nah, seperti itu. Di sini ini ID, variabel ID. Jadi dia menggunakan file berdasarkan berkasnya dan juga folder dan juga berdasarkan ID-nya seperti itu. Jadi di sini nanti pada saat nanti headernya itu akan ke location, melokasikan kembali ke petugas. Kalau pada saat kita unggah berkas, headernya itu akan lokasi atau mengalihkan halaman kembali ke petugas.php, di mana nanti dia akan kirim pesan sama dengan file terkirim dan name sama dengan ini variabel name. Oke. Dan di sini variabel size. Oh, dan size. Oke, jadi dia sama dengan variabel size dan tipe dan ini sama dengan variabel tipe. Oke. Ini titik koma. Oke, ini juga titik koma. Nah, setelah itu di sini else. Oke. Ini dibuka. Kalau jika kita mengunggah berkasnya gagal, maka dia akan kembali lagi ke halaman location petugas.php, dan dia akan kirim pesan sama dengan file gagal terkirim seperti itu. Di sini dan name sama dengan variabel name dan size. Ini sama dengan variabel size dan tipe sama dengan variabel tipe. Oke, ini variabel tipe. Oke, setelah titik koma, di sini kita tutup dengan tanda tanya lebih besar. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja save.
Coba kita tes ya di sini. Kita tes. Coba kita unggah, kita simpan di sini. Kita unggah. Nah, di sini sudah saya download gambar. Nah, ini gambarnya saya download di andraw.co.illustration. Nah, di sini gambarnya saya namakan gambar 1.jpg. Nah, ini kita open saja. Kita coba unggah. Oke, ini terjadi kesalahan di halaman 10 ya. Oke, ini file temp. Ini ada kesalahan. Oke, ini ada mau upload file variable temp, koma ini titik, atau ini oh iya, di sini saya lupa tambahkan ini variable size. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita save ulang. Kita refresh coba. Oke, ini masih terjadi kesalahan di bagian unggah aksi 1. Unggah. Coba kita lihat di bagian petugas ya. Ini kita kasih nama unggah aksi 1 dan PHP. Oke, ini masih ada kesalahan di halaman 10 ya. Atau di sini variable folder. Oke, ini image, ini jpeg. Oh ya, ini ada. Coba kita kasih ini. Tambah lagi. Oke, ini seperti ini. Coba kita save, kita refresh. Oh, ini masih ada kesalahannya. Coba kita back saja. Kita refresh di sini. Coba kita klik, kita choose filenya di bagian sini ya. Ini ya. Coba kita klik, kita unggah. Oh, dia masih ada kesalahan di in atau bagian tanda image. Ini betul. Fotonya juga betul. Di sini variable size. Oh iya, ini harusnya ada if. Oh, sorry. Wow. Nah, ini. Oke, ini nol. Ini harusnya itu ada if. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Nah, di sini juga harus ada tutupan tanda tanya lebih besar. Nah, seperti ini. Coba kita save. Coba kita refresh. Nah, ini baru jadi. Nah, ini sudah kan? Sudah terunggah kan? Coba kita lihat. Ini kalau berhasil, maka lihat. Di sini, nah, ini dia akan kirim pesan file terkirim dan nama gambar ini, size-nya ini, tipenya itu image seperti itu. Coba kita klik ini, kita lihat. Nah, ini gambarnya. Ini berhasil terkirim kan? Nah, selanjutnya saya akan buat satu halaman lagi di mana nanti pada saat kita klik ini tombol hapus atau ikon ini, ikon merah ini melambangkan ikon untuk menghapus. Jadi kita bisa mengunggah, setelah itu kita bisa menghapus. Jadi coba kita klik. Nah, ini belum, karena kita belum bisa
kita belum buat filenya itu dengan hapus1.php seperti itu. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code di sini. Kita buat satu file lagi dengan nama hapus1.php seperti itu. Nah, di sini langsung saja saya masukkan scriptnya di sini ya. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini variabel targetnya. Oke, ini sama dengan foldernya foto ya. Foto di sini. Setelah itu di sini dia variabel get, dimana nanti dari parameter itu ID petugas. Oke, di sini ini titik, ini koma, tanda kutip, ini titik lagi, setelah itu gpage. Oke, ini di sini dan titik koma. Oke, selanjutnya ini jika ID petugas ini variabel get. Ya, di sini hanya tanda ini. Nah, ini seperti ini. Oke, di sini jika file exist. Nah, file exist ini dia variabel target. Variabel target di sini dia buka kurung di sini. Ini unlink di sini variabel target. Oke. Jadi koma di sini. Nah, selanjutnya nanti pada saat kita akan klik hapus, maka sistem akan mengalihkan halaman ya, kembali ke petugas.php, dan dia akan kirim pesannya itu sama dengan hapus berhasil. Seperti itu. Hapus berhasil. Nah, ini titik koma. Jika salah, maka sistem juga akan kirimkan di sini tanda begini. Ini script di sini window location. Nah, dia akan mengalihkan halaman kembali ke di bagian sini. Ini petugas.php. Nah, seperti itu. Di sini script ditutup. Oke, ini tanda titik koma. Setelah itu di sini lebih kecil, tanda tanya lebih besar. Seperti itu. Coba kita save. Coba kita refresh di sini. Kita refresh, coba kita klik ini. Nah, ini sudah terhapus kan? Coba kita unggah, coba di sini. Kita coba unggah kembali yang bagian ini. Kita unggah, kita open, kita unggah ini di sini. Oke, untuk hapusnya kita klik di icon yang merah ini, dia melambangkan tanda untuk menghapus. Nah, ini pada saat kita unggah berkasnya berhasil atau fotonya berhasil, maka dia akan kirim pesan file terkirim dan namanya itu sama dengan gambar 1.jpg. Nah, ini size-nya itu jpg dan ini size-nya tipenya image atau jpg seperti itu. Nah, kalau ini untuk hapus, nanti dia akan kirim pesan hapus berhasil seperti itu. Kita coba lagi di sini. Hapus ini, kita unggah ini. Coba ini juga berhasil. Coba kita ini hapus berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat fitur image, dimana kita membuat tambah lagi satu
kolom atau satu halaman dari foto, kemudian kita masukkan material iconsnya. Setelah itu kita buat modalnya untuk tampilannya seperti ini. Untuk unggah berkas kita buat file untuk unggah berkas dan file untuk hapus, dan di sini sudah berhasil. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.